Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Selasa 1 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, ketika mendengar bacaan hari ini, perhatian saya langsung tertuju pada apa yang dikatakan oleh penulis kitab Yesaya pada bacaan pertama, yakni, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudara-saudari yang terkasih, penulis kitab Yesaya menuliskan hal tersebut sebagai sebuah nubuatan tentang Tuhan yang akan tampil sebagai hakim agung pada akhir zaman. Tuhan tidak akan menghakimi seseorang dengan sekilas pandang, dan tidak akan menghakimi berdasarkan kata orang. Apa yang dinubuatkan Yesaya sekaligus menjadi sebuah peringatan bagi kita semua. Karena tidak jarang bahwa kita mudah sekali untuk menghakimi sesama tanpa pernah mau tahu kebenaran tentang orang yang bersangkutan. Hari ini kita semua diajak untuk tidak menghakimi seseorang dalam sekilas pandang dan juga berdasarkan kata orang. Bahkan ketika kita tahu banyak tentang kesalahan dan keburukan seseorang, tidaklah layak kita menghakiminya. Menceritakan keburukan dan kesalahan orang lain
tidak akan pernah membuat kita lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Tidak suka dengan hal buruk dan terusik dengan kesalahan yang diperbuat seseorang bukanlah sebuah alasan legal untuk mewartakan kesalahan dan keburukan orang lain. Kalau kita tidak bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik atau berbalik dari segala salah dan hal buruk yang telah ia lakukan, minimal kita jangan mewartakan kesalahannya kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah baik dengan tidak menjelekkan orang lain. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.